kita melakukan uji terhadap kelaikan jalan dari kendaraannya, diperiksa petugas penguji kita, lalu supirnya dilakukan tes kesehatan, ya memastikan dia dalam kondisi sehat termasuk tes urin. Tidak disarankan menggunakan jasa calo, ya karena sekarang udah gratis, udah bagian dari pelayanan publik yang harus jadi tanggung jawab pemerintah. Jadi tetap itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pelayanan itu sesuai dengan standar yang pelayanan minimal yang sudah ditetapkan. Ya parkir ini memang masalah di berbagai tempat. Selalu Pak. Bukan hanya di Medan, di banyak kota, di luar Sumatera, ya masalahnya sama. Mau tahu aja. Halo Sobat Wistar, kembali lagi bersama saya Naomi Adisti dalam program podcast Mau Tahu Aja. Nah, memasuki penghujung tahun 2024, tentunya kita akan menyambut Natal dan Tahun Baru. Tentunya di agenda Natal dan menyambut Natal dan Tahun Baru ini banyak sekali agenda masyarakat. Salah satunya itu mobilisasi masyarakat dalam mudik. Dan tentunya memasuki mudik ini, dari pemerintah sendiri tentunya mendukung melalui program yang disiapkan. Salah satunya itu ada mudik gratis. Dan tidak hanya mudik gratis, pemerintah juga memanfaatkan ini untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat yang tentunya semakin efektif dan efisien. Nah, pembahasan kali ini akan lebih menarik dan akan lebih lanjut. Bagaimana sih sebenarnya persiapan yang sudah dilakukan? Saat ini kita sudah berlangsung bersama Bapak Agustinus Panjaitan selaku Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Halo Bapak Agustinus. Halo, selamat sore Mbak Naomi. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, baik sehat. Ya, oke. Gimana Pak? Ini kan masuk penghujung tahun ya, pasti ada agenda libur nih. Bapak udah ada rencana libur nggak? Atau Bapak justru nggak libur, malah mantau masyarakat yang mau liburan? Baik, terima kasih. Tentu Dinas Perhubungan kan salah satunya. Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu gubernur ya melaksanakan tugas-tugas Pak Gubernur dalam rangka penyelenggaraan transportasi. Nah, jadi ini kita akan menghadapi event besar tahunan rutin yaitu mudik atau libur Natal dan Tahun Baru. Jadi tentunya kita banyak mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan transportasi. Jadi nggak mungkin kita liburan. Kira-kira gitulah. Agak-agak capek sedikit lah ya Pak. Betul. Untuk masyarakat soalnya Pak ya kan. Betul. Oke Pak, ngomong-ngomong soal libur nih Pak. Ini kan tentu liburnya yang dinanti-nanti masyarakat. Nah tentunya masyarakat juga pengen tahu dong udah sejauh mana persiapan dan kesiapan dari Dinas Perhubungan sendiri menyambut libur Natal, Tahun Baru termasuk juga untuk arus baliknya sudah sejauh apa nih Pak? Baik. Jadi Dinas Perhubungan ya selaku yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan transportasi di bawah kendali Bapak Gubernur, tentu dalam konteks mempersiapkan hal-hal terkait dengan pelayanan transportasi masa mudik itu tidak sendirian ya karena juga kita bekerja sama dengan stakeholder lain, kepolisian terkait dengan pengaturan lalin, ya, lalu manajemen rekayasa lalin, lalu dengan kawan-kawan di PU terkait kesiapan prasarana jalannya, ya, penanganan jalan-jalan yang rusak, titik-titik yang rawan longsor dan lain-lain yang mengganggu fungsi jalan. Tentu ini kita bekerja sama. Prinsipnya kita nggak bekerja sendiri, kita bersama-sama mempersiapkan terkait layanan. Khusus di transport, tentu kita ada punya banyak pilihan transportasi ya dari mulai angkutan jalan, bus ya, lalu ada angkutan kereta api, ada angkutan laut ya dan angkutan penyeberangan, ada juga angkutan udara. Dari sisi kapasitas semua sudah siap ya, artinya kita juga sudah melakukan beberapa pertemuan kesiapan bagaimana sarana prasarana transportasi baik di darat, laut maupun udara, termasuk antisipasi kenaikan ya seperti di angkutan jalan itu diprediksi ada 10-15% dari tahun lalu kenaikannya, lalu di angkutan kereta api itu sekitar 5%, lalu di angkutan penyeberangan itu sampai 5-10% itu baik di Danau Toba maupun di penyeberangan Kepulauan Nias. Lalu di angkutan laut
yaitu sampai dengan 5%, dan angkutan udara sekitar 2-5%. Jadi jika pun melonjak sampai di angka-angka tadi yang saya sebutkan, kenaikannya itu secara umum semua moda masih memadai kapasitasnya. Jadi mudah-mudahan kelancarannya bisa kita yakinkan. Namun ini tentu akan juga tergantung dengan kondisi cuaca, itu juga mempengaruhi. Kalau macet, ada jalan terganggu, tentu ini angkutan jalan juga bisa ada kekurangan armada karena stuck di satu titik. Mungkin itu yang kita doakan tidak terjadilah. Kalau lancar, normal, saya rasa ini bisa di mobilitas masa pada masyarakat pada masa mudik ini bisa tertangani. Oke, baik Pak. Semoga aja lancar selalu ya. Enggak seperti tahun-tahun sebelumnya kan kita trauma juga kan Pak yang kemacetan sampai berjam-jam itu kan. Oke Pak, ini masih ngomong-ngomong soal liburan lagi nih Pak. Ngomong liburan dan gratis tentunya Pak. Ini dengar-dengar ada program mudik gratis untuk masyarakat di tahun 2024. Boleh dong Pak Bapak sampaikan juga ke masyarakat itu tujuan programnya seperti apa, rutenya dari mana ke mana, dan paling penting Pak karena gratis pendaftarannya Pak. Oh ya. Baik. Mudik gratis ya sebagaimana pada tahun sebelumnya juga kita lakukan di masa Nataru ini. Tentu pemerintah ya memandang ini masih perlu untuk kita mendorong penggunaan angkutan umum, khususnya untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi atau yang secara khusus lagi sepeda motor itu mau menggunakan bus, karena sepeda motor sangat rentan terjadi kecelakaan dan fatalitasnya juga tinggi. 80% kecelakaan melibatkan sepeda motor. Jadi kita dorong mereka bisa menggunakan angkutan umum ya, ataupun angkutan mudik gratis yang disediakan pemerintah. Jadi kita menyediakan untuk 7 rute ya, untuk di tanggal 21 Desember yang akan datang itu hari Sabtu. Sebelum tanggal 25 ya, kita sudah berangkatkan 21 di hari Sabtu dari Terminal Amplas. Tujuannya itu ada yang ke Tarutung ya, ke Sibolga, lalu ke arah Barus. Oh, jauh-jauh juga ya Pak. Ada ke arah Samosir, ada juga yang ke Rantau Prapat, dan yang ada juga yang ke Tiga Binanga, Aceh Tenggara. Jadi rute-rute itulah yang nanti akan dilayani oleh angkutan mudik gratis. Tapi semua berangkat nanti dari Terminal Amplas. Pendaftarannya bisa lihat di website kita juga sudah sebar flyer, dan ada 6 lokasi yang kita tempatkan personil untuk bisa mendaftar langsung ke tempat-tempat pendaftaran, termasuk di kantor. Jadi bisa memanfaatkan petugas kita di lapangan, atau bisa juga secara online. Online bisa, tapi tetap harus ngambil tiket. 2 hari setelah mendaftar, offline atau online harus ngambil tiket. Tujuannya apa? Supaya ini pengalaman tahun lalu diambil daftar online banyak-banyak, begitu hari H tak datang. Oh, ada juga ya gitu. Jadi kan orang yang lain butuh, dia malah dibuang-buang seatnya. Sayang ya. Jadi kita dorong mereka ambil tiket supaya ada effortnya dia datang ke kantor. Kira-kira gitu. Oke, itu kan ada mudik gratis nih Pak. Ini kan pasti terbatas juga kan Pak. Itu kira-kira ada berapa penumpang nih yang ikut mudik gratis? Kita menyediakan kuotanya sekitar 1.225-an ya. Ini kita harapkan bisa optimal nanti. Unit busnya juga ada yang besar, ada yang medium, ada yang jenis highest. Ini menyesuaikan dengan lintasannya, arah tujuan mudiknya. Tapi yang jelas sudah kita bagi, dan mudah-mudahan ini bisa terpenuhi. Sampai tadi informasinya udah ada sekitar 400-an ya yang sudah daftar. Mudah-mudahan ini terus bisa bertambah, dan nanti kita close di sekitaran tanggal 19. Oh, itu ini kan pergi pulangnya juga ini juga Pak, dimobilisasi gratis. Pulangnya nanti tertarik juga ini Pak. Kalau pergi pulangnya nanti dua-dua nanti tutup nanti angkutan. Jadi kita hanya berangkat aja, tapi kita lagi juga coba kerjasama dengan PT KAI, Kereta Api Indonesia, supaya mereka bisa nanti kasih yang gerbong untuk sepeda motor. Sehingga nanti kalau yang arah Rantau Prapat, yang arah
itu bisa menggunakan, kalau dia mau bawa sepeda motor bisa dibawa sepeda motornya. Ada bisa dibawa juga ya. Lalu begitu juga kereta api juga menyediakan penumpang seat untuk penumpang yang gratis biasanya. Itu lagi kita jajaki karena kita juga disupport nanti sama stakeholder lain. Gitu. Oke Pak, ini kan ada mudik gratis kan tentunya fasilitas itu kan disediakan sama pemerintah dari Disub juga. Nah seperti bus dan juga ada supirnya itu tuh uji kelayakannya seperti apa Pak? Agar masyarakat ini juga percaya gitu kan. Baik, uji kelayakan atau kita istilahkan ramcek ya, memastikan keselamatan dari sisi kendaraan dan pengemudi. Itu masih kita lakukan dari hari Senin yang lalu untuk memastikan kendaraannya layak jalan dan pengemudinya juga sehat. Juga administrasi kelengkapan perizinannya juga terpenuhi. Jadi kita melakukan uji terhadap kelaikan jalan dari kendaraannya, diperiksa petugas penguji kita, lalu supirnya dilakukan tes kesehatan, ya memastikan dia dalam kondisi sehat termasuk tes urin. Itu yang kita lakukan. Ya mudah-mudahan ini bisa mengurangi kecelakaan lah, karena salah satu penyumbang kecelakaan dari faktor pengemudi selain kendaraan, pengemudi juga, ya, itu juga penting. Jadi kita melakukan tes urin. Nah, tes urin ini yang menarik, udah 17 orang sudah dinyatakan positif itu oleh BNN, karena kita melibatkan BNN itu dari berbagai tempat, karena kita lakukan secara serentak. Ada yang di terminal Pinang Baris, ada yang dapat positif narkoba. Ini pengemudinya ya Pak? Ya, pengemudinya. Ya, Jadi begitu dia kena deteksi dengan alat dari BNN, mereka langsung di assessment, dibawa ke BNN untuk dilihat apakah dia perlu rawat inap atau rawat jalan. Nah itu mereka yang assessment. Jadi sementara kita merekomendasikan dia harus diganti oleh supir cadangan. Supir cadangan yang kemudian melanjutkan perjalanan. Begitu. Oh oke. Berarti ada supir cadangan juga ya untuk memastikan. Nah itu kewajiban si pengusaha menyediakan supir cadangan. Kita hanya komunikasikan dengan pengusaha. Jadi kalau pengemudinya terindikasi narkoba, ya pengemudinya diganti. Kalau mobilnya yang terindikasi tidak layak jalan, mobilnya yang diganti. Oke, tentu kan untuk melakukan mudik gratis itu memerlukan biaya nih Pak, anggaran. Nah itu kira-kira sumbernya dari mana Pak? Nah, kita anggarkan melalui APBD tentunya. Dia ada budget yang kita alokasikan untuk sewa kendaraannya, termasuk untuk keperluan konsumsi makan minum. Ditanggung juga? Iya, termasuk juga ada bingkisan-bingkisan ya untuk pengemudi, untuk penumpang. Pemudik. Warga ikut juga bisa Pak? Oh bisa, sangat bisa, sangat bisa. Yang mau mudik-mudik pulang kampung silakan mendaftar ya, dan tidak dipungut biaya. Pastinya tidak dipungut biaya. Oke, agak-agak sor juga aku nih Pak. Kalau cakap orang Medan sor ya kan, agak-agak sor juga aku. Oke Pak, tapi terlepas dari itu, ini kan tadi Bapak singgung juga bahwasannya jumlah penumpang terbatas begitu ya. Mungkin barangkali ada penumpang yang dia tidak bisa ikut mudik gratis, mudik pribadi, wadiri. Nah tapi kan kita tahu sendiri kan Pak, kalau misalnya mau Natal atau Tahun Baru itu harga tiket kan pasti melambung tinggi kan. Nah itu bagaimana antisipasi dari Dinas Perhubungan sendiri terkait untuk memastikan harga itu bisa tetap stabil, enggak gila-gilaan nih Pak naik harganya? Baik, tiket ya, kalau tiket itu sudah diatur pemerintah khusus untuk yang angkutan kelas ekonomi. Jadi angkutan itu ada yang kelas ekonomi, ada yang non ekonomi. Kalau ekonomi itu biasanya standar pelayanannya. Nah itu dia nggak pakai AC ya, dan itu yang diatur tarifnya oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini gubernur kalau angkutannya antar kota. Lalu ada angkutan yang kelas non ekonomi, dia ada AC, ada reclining seat, itu tidak diatur. Artinya dia bisa menetapkan harga karena berdasarkan kesepakatan aja ya, dia menetapkan lalu si penumpang mau naik itu. Jadi itu mau dia harga 2 kali lipat dari yang ekonomi nggak ada masalah, karena itu tergantung layanan apa yang diberikan. Nah yang kita atur tadi, yang kita batasi adalah tarif ekonomi.
Nah, kayak seperti ke Siantar, ya, Intra yang ke Siantar itu contoh. Nah itu diatur ada namanya tarif dasar, batas atas, batas bawah. Nah yang diatur pemerintah tarif dasarnya itu maksimum batas atasnya 30% dari tarif dasar. Jadi jangan salah pula, misalnya dia naik selama ini misalnya harganya berapa? 20.000. Kemudian dia menaikkan di harga tertentu misalnya dari jadi 22.000. Itu belum tentu dia melanggar tarif. Kebijakan juga. Nah dia harus dilihat tarif dasar dia berapa, lalu maksimum dari tarif dasar itu dia tetapkan pemerintah 30% maksimum. Ada batas-batasnya. Ada batas atasnya maksimum. Jadi kalau masih di range-nya tarif batas atas ya boleh. Misalnya dia naik dari yang sekarang, mungkin yang sekarang dia belum sampai batas atas dia maksimumkan, karena kan itu tergantung dia mau di level mana dia pakai tarif dia. Nah lalu kalau lebih dinaikkan pada saat ini mudik Nataru misalnya, ya sepanjang belum lewat batas atasnya ya nggak ada masalah. Misalnya batas atasnya 25.000 dia pakai 23.000, biasanya 20.000 ya boleh. Boleh ya. Nah gitu. Tapi sejauh ini belum ada pelaporan kan Pak? Belum. Nah itu makanya kita dorong bisa melapor ya ke terminal atau petugas yang di lapangan. Nah itu kita mengantisipasi itu, kita ada tim yang namanya monitoring tarif. Itu memantau harga tarif yang ke pool. Itu ada dari tim kita. Untuk darat, udara dan ya semua. Jadi mereka selain ada bisa pengaduan, penumpang juga bisa ke terdekat lah, petugas yang kantor-kantor yang terdekat, baik dinas perhubungan atau operator yang ada di terminal. Oke Pak, agak melipir sedikit mengenai transportasi nih. Kalau misalnya itu kan tadi transportasi emang udah dipantau sama pemerintah ataupun dishub gitu ya. Tapi kalau misalnya transportasi umum seperti kalau misalnya ke Brastagi kan ada naik Sinabung apa segala macam, atau angkutan umum, angkot lah kan sekitar Medan kayak gitu. Nah itu tuh ini kan untuk menunjang fasilitas masyarakat juga nih Pak untuk melakukan mobilisasi mudik kan. Nah dari dishub sendiri ada nggak melakukan controlling juga terkait hal itu? Ya tetap, pastinya setiap angkutan umum itu ada namanya pengawasan oleh pemerintah. Itu udah pasti dari sisi perizinannya, karena dia memiliki izin kan. Dari sisi pelayanannya, operasionalnya itu tetap. Jadi itulah makanya ada kewajiban masuk terminal supaya untuk memastikan kendaraan itu ketika diperiksa memenuhi persyaratan perizinan, persyaratan operasional dan lain-lain. Jadi tetap itu jadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pelayanan itu sesuai dengan standar yang pelayanan minimal yang sudah ditetapkan. Oh itu masuk ke ini ya Pak, uji kelayakan ya, termasuk itu ya. Termasuk, betul. Oke Pak, tapi ini agak-agak tipis-tipis sedikit ya kan Pak. Jadi kan masyarakat ini tentunya kalau naik transportasi umum agak debar gitu ya. Kenapa saya bilang debar? Karena ada beberapa kendaraan itu yang ugal-ugalan. Iya benar Pak, ugal-ugalan dan tentu nggak memenuhi standarisasi seperti itu. Dan setelah dicek lebih dalam lagi, ternyata mereka melakukan uji kir itu kan harusnya kan 6 bulan sekali, tetapi mereka melakukannya itu memakai calo nih Pak. Nah banyak sekali tuh di pengurusan kir ada memakai calo dan sebagainya. Dan kalau orang Medan bilang ordal ya ini pakai ordal uak-uak ini gitu ya kan Pak. Nah jadi menurut Bapak sendiri bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya calo dalam pengurusan kir itu? Oke, ya calo yang jelas salah gitu ya. Dan kalau pemilik kendaraan masih menggunakan jasa calo, ya itu pertanyaannya kembali ke mereka itu kenapa seperti itu. Berarti ada yang nggak beres ya. Nggak ada yang nggak beres di sisi apanya, persyaratannya mungkin ya, dari sisi administrasi atau mungkin kendaraannya yang nggak beres. Jadi itu sangat disayangkan kalau sekarang saya rasa di zaman sekarang dengan kemudahan yang sudah ada, kenapa harus pakai jasa calo ya. Itu kalaupun ada penyimpangan bisa dilaporkan kan. Kalau dia menetapkan biaya uji juga sekarang sudah tidak ada lagi biaya malah. Jadi harusnya ngapain lagi pakai calo? Kan sekarang udah gak ada biaya uji, sekarang udah gak ada. Sudah bagian dari pelayanan pemerintah.
Jadi nggak perlu lagi pakai calok-calok. Nah, kecuali mobilnya memang dia supaya lolos, ya dia Iya, mau cara cepat aja kan Pak. Mau diloloskan ujinya ya, tapi itu bahaya, itu nyawa orang. Iya benar. Nah, itu yang nggak boleh ya, karena ya kalau syarat terpenuhi ya pasti kan Aman-aman aja. bisa keluar. Nah, hasil ujinya bisa baik. Tapi kalau mobilnya juga kondisinya nggak beres, dipaksa harus keluar hasilnya bagus, ya bahaya. Itu kan nanti ada tanggung jawab si penguji namanya, yang punya kompetensi meluluskan itu, dia punya tanggung jawab itu. Kalau terjadi sesuatu dia bisa jadi kena pidana. Jadi itu tidak disarankan menggunakan jasa calo ya, karena sekarang udah gratis, udah bagian dari pelayanan publik yang harus jadi tanggung jawab pemerintah gitu. Dari Dishub sendiri berarti sudah menindak tegas akan hal itu ya, misalnya kalau dilihat di depan mata. Ya, untuk tindak tegas apanya nih? Dari si pelaku praktik pencalon ini Pak. Kalau itu kan dilakukan oleh penyelenggara pengujian kan di kabupaten kota. Ini kan di provinsi hanya sebagai pengawas ya, pembina untuk memastikan uji berkala atau uji layak jalan itu dilakukan oleh kabupaten kota. Jadi kita sebenarnya fungsi pemerintah adalah sebagai pembina dan pengawas dari pelaksanaan pengujian yang dilakukan kabupaten kota. Gitu. Oke Pak, masih ngomong-ngomong soal transportasi nih Pak. Bagaimana dari kesiapan Dinas Perhubungan sendiri memastikan arus lalu lintas yang digunakan transportasi umum itu berjalan lancar dan aman? Ya, yang pasti khususnya pada masa Nataru nanti H-7 itu akan dibentuk yang namanya pos PAM dan pos YAN. Ada pos pengamanan, ada pos pelayanan. Di pos PAM, pos YAN yang sudah ditetapkan itu nanti akan ada petugasnya. Nah, kalau yang sifatnya pos YAN nanti ada fasilitas-fasilitas bisa untuk kayak rest area. Jadi pemerintah sudah menyediakan itu, tentu itu harus dimanfaatkan. Ya, tidak boleh udah ngantuk itu misalnya dipaksa atau kendaraan ada yang tak beres dipaksa. Jadi udah bisa istirahat, ya udah bisa misalnya kendaraannya untuk istirahat juga, udah bisa di tempat-tempat pelayanan seperti itu. Jadi itu bentuk salah satu upaya kita untuk memastikan jika ada kendala juga itu pos-pos itu bisa dimanfaatkan. Oke, pos-pos itu tersebar di titik-titik apa aja nih? Ya, yang jelas di tiap kabupaten kota ada, jumlahnya itu akan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi nggak sama di jumlah kabupaten kota, kebutuhan dan personil tentunya. Jadi itu nanti personil-personilnya juga dari unsur kabupaten kota terkait. Ya, unsur-unsurnya ada pelibatan instansi pemerintah, TNI Polri, ada masyarakat, organisasi-organisasi seperti pramuka dan lain-lain. Oh, melibatkan pramuka juga? Ya, ada di beberapa tempat itu ada, betul. Oke, itu untuk arus pergi, kalau arus baliknya apakah sama juga? Ya, jadi poskonya H-7 sampai H+7. H-7 dari tanggal 25 dan H+7 dari tanggal 1. Nah, jadi itu range operasional dari pos-pos yang nanti akan ada dioperasikan pada masa Nataru. Oke, menurut pandangan Bapak nih, animo masyarakat untuk tahun ini seperti apa Pak? Apakah semakin tinggi, apakah lebih tinggi di tahun-tahun sebelumnya? Setelah COVID kan mungkin orang-orang pengen refreshing gitu kan Pak? Yang pastinya kita ada data hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Dari kalau tahun lalu itu sekitar 107 juta. 107 juta itu yang melakukan pergerakan antar provinsi. Selain itu juga yang masuk dan keluar dari satu provinsi, dan ada juga yang tahun ini surveinya baru-baru dirilis itu udah sekitar 110 juta. Jadi ada 2 juta yang masuk ke wilayah Sumatera Utara, yang artinya 9 juta masuk, 7 juta keluar. Masuk itu maksudnya masuk dari luar provinsi, bukan luar kota. Luar provinsi Sumut, masuk ke Sumut, itu sekitar 9 juta. Lalu dari Sumut keluar untuk mudik juga, itu sekitar 7 juta. Jadi ada tambahan 2 juta yang
nanti mungkin dia juga melakukan mobilitas di dalam provinsi. Nah, itu di luar lagi orang di dalam provinsi yang melakukan pergerakan antar kabupaten kota. Misalnya dia mau ke Toba, dari Medan mau ke Nias, itu belum termasuk. Karena survei itu asal tujuannya antar provinsi. Jadi cukup besar dan trennya meningkat dari tahun lalu. Oke. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kurang lebih 9 juta masyarakat, dan itu Bapak akan memantau. Ya, betul. Semangat ya Pak. Ya. Oke Pak, ini masih ngobrol-ngobrol mudik lagi nih Pak. Ini kan judulnya mudik gratis dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Otomatis kalau mungkin orang berpikir Natal pasti kan untuk yang Nasrani atau Kristen atau Katolik. Nah, kalau yang Muslim atau agama lain itu boleh nggak Pak? Boleh. Nah, jadi nggak ada masalah karena kan libur Nataru juga pasti dimanfaatkan oleh siapapun ya untuk melakukan perjalanan ya, tadi ya ke tempat wisata atau mengunjungi famili. Jadi itu tetap bisa digunakan. Jadi kita buka untuk semua kalangan. Ya, mau mahasiswa, mau perorangan, mau kelompok juga boleh. Kelompok ya, misalnya ada dari kemarin ada yayasan penyandang cacat. Oh, disabilitas. Iya, disabilitas itu butuh 2 mobil langsung. Nggak apa-apa. Itu kita fasilitasi. Lebih gampang lagi kan. Dia kan biasanya misalnya ke arah mana, dia ke arah Taput. Nah, jadi langsung bisa dilayani. Boleh yang seperti itu sih Pak, komunitas dia dalam jumlah besar. Pergi rombongan gitu ya Pak. Iya, betul. Oke, benar. Nanti aku kasih tahu ya Pak sama kawan aku. Ya, saya bantu nanti di-share. Iya, aman Pak, siap. Oke Pak, ini kan tentunya kalau berbicara mudik dan libur, tentu orang akan nyambut dengan antusias. Dan antusias itu terkadang membawa suatu hal, ada sisi yang merugikan. Salah satu yang macet nih Pak. Nah, bagaimana dari Dishub sendiri untuk memetakan wilayah-wilayah yang sekiranya rawan terjadi kemacetan? Macet ya itu pasti udah bakal nggak terhindarkan. Tinggal lagi bagaimana masyarakat sebenarnya patuh terhadap aturan lalu lintas. Misalnya kalau memang macet ya antri, jangan pula dilapis lagi. Nah itu terakhir jadinya ngunci ya. Seperti yang macet itu yang nggak akan terhindari itu contohnya di ruas jalan Medan Brastagi karena ada The Hill, ada Mickey Holiday ya. Itu pasti macet. Banyak hotel di sekitaran ruas jalan itu. Jadi yang namanya macetnya nggak akan terhindari. Tapi yang penting itu kan petugas ada yang di lapangan, ada yang dari pos-pos yang sudah ditentukan. Jadi tinggal lagi masyarakatnya. Karena kalau masyarakatnya nggak tertib ya macet juga tambah parah. Udahnya ada kegiatan orang keluar masuk di satu titik seperti tempat-tempat wisata, tambah lagi pengemudinya nggak tertib. Kalau macet jalan itu masih lumayan ya, jadi bisa terurai. Tapi yang repot kalau macet dilapis terblok jalan. Jadi perlu kerjasama pengguna jalan ya, siapapun yang menggunakan jalan umum ya harus mau ikut aturan supaya tidak macet gitu. Oke, untuk mengantisipasi kemacetan ini tentu udah ada dari Dishub sendiri, sudah ada kolaborasi seperti apa Pak yang terjalin dari instansi yang ya, memang kita kan selalu ada tim masing-masing ketika di satu wilayah juga ya, itu sudah ada yang ketika terjadi kemacetan misalnya kalau di istilah kita manajemen rekayasanya sudah disiapkan, dialihkannya kemana, itu masing-masing daerah sudah tahu karena itu kan lintasan utamanya pasti sudah diantisipasi oleh kawan-kawan yang di daerah. Nah ini untuk memastikan tadi tidak terjadi kemacetan yang ekstrim. Nah itu ketika volume lalu lintas sudah tinggi itu memang bisa terjadi yang namanya macet ya. Karena kapasitasnya sudah over. Maka itu perlu ada pengalihan ke rute lain. Jadi pengalihan itu bukan hanya karena
ada jalan rusak ya, atau bisa juga memang karena volume sudah over capacity, makanya dia harus dialihkan ke ruas jalan lain untuk mengurai kemacetan di satu ruas jalan. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung mengenai akan diberlakukannya rekayasa jalan. Nah, tentu pemberlakuan itu kan harus ada himbauan kepada masyarakat. Nah, dari Dinas Perhubungan sendiri sudah adakah melakukan itu? Ya, tetap yang jelas rekayasa itu kan bisa dilakukan secara insidental. Rekayasa itu bisa juga dilakukan secara statis. Statis artinya ada aturan, misalnya Medan Brastagi itu kendaraan barang dibatasi, jam malam baru bisa operasi. Itu yang rekayasa lalu lintas yang sifatnya statis. Lalu rekayasa lalu lintas yang sifatnya insidental itu melihat situasi di lapangan. Jadi itu udah pasti akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Jadi itu yang kemudian ada rambu-rambu pemberitahuan, itu bentuk sosialisasi salah satunya. Akan ada pengalihan arus supaya pengemudi juga bisa paham dan mau diarahkan. Oke, ada nanti pasti saling ini ya tektokan gitu ya di lapangan. Pasti. Oke Pak, ini kan kita tahu sendiri ya Pak tentang berita korban ataupun saudara-saudara kita yang ada di Tanah Karo, dan tentu itu terjadi karena longsor juga dan jalanan juga terbatas ya Pak karena adanya perbaikan itu. Dan dari antisipasi di SUB sendiri seperti apa Pak mengenai perbaikan jalan ataupun situasi di Tanah Karo sendiri? Ya, untuk ruas Medan Brastagi khususnya di Sembahe yang kemarin longsor, sebenarnya itu dibuka ya pada hari Senin yang lalu, sebenarnya dengan catatan. Jadi artinya sewaktu-waktu bisa di-close kalau memang nanti hujan deras intensitasnya tinggi. Itu udah kita sepakati oleh kepolisian, termasuk PU ya, Balai Besar Jalan Nasional, bahwa ketika nanti hujan intensitas tinggi, potensi longsor itu ditutup. Nah, itu udah kita sepakati dan petugas di lapangan sudah tahu. Jadi salah satu antisipasinya ya, tidak diperkenankan lewat ketika hujan deras. Oke Pak, tadi Bapak sempat singgung juga, ini kan baru dibuka Senin kemarin kan Pak jalannya, dan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya akan diberlakukan buka tutup ruas jalan tergantung intensitas hujan. Nah, kalau misalnya ditutup nih Pak, kendaraan-kendaraan seperti apa yang diperkenankan naik? Karena kan nggak menutup kemungkinan masyarakat Medan ini kan membutuhkan pasokan sayur dan buah juga kan dari Tanah Karo sana. Iya, itu memang kalau memang hujan deras, potensi longsor memang kemarin ditutup total. Jadi bukan total terus ditutup nggak bisa lewat lagi. Dia ditutup total, pengalihan menggunakan rute yang waktu ditutup yang lalu itu tetap bisa, cuma dia tidak bisa lewat di ruas jalan yang via Sembahe tadi. Artinya memang ditutup ya, nggak boleh semua lewat situ karena itu masih sangat labil. Kemarin pasca longsor itu masih sangat berpotensi terjadi lagi, makanya ketika nanti hujan tinggi itu di close. Tetap bisa lewat tapi nggak lewat itu, kita lewat jalan alternatif, diarahkan petugas nanti ke jalan alternatif. Tetap bisa gitu. Oke Pak, berbicara masih tentang jalur dan transportasi juga nih Pak. Ini kan kalau misalnya kita Natal dan Tahun Baru takutnya ada penumpukan atau overload seperti itu. Nah, ada nggak sih Pak pembatasan kendaraan? Nah, pembatasan kendaraan sampai sekarang belum ditetapkan. Hanya kita sudah mengusulkan beberapa ruas jalan nasional itu dibatasi, bukan dilarang, dibatasi kendaraan barangnya. Tujuannya adalah karena kita memberikan prioritas kepada yang mengangkut orang. Jadi boleh lewat tapi di malam hari. Oh, di malam hari ya. Ya, tujuannya itu tadi supaya lebih prioritas kelancarannya yang mengangkut penumpang atau orang. Gitu. Itu pembatasannya, tentu kebijakannya dari pusat, makanya kita sudah mengusulkan sejak awal Desember kemarin supaya nanti ketika dikeluarkan surat pembatasan, biasanya nanti ada surat edaran bersama Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk membatasi ruas-ruas jalan nasional yang ada di Indonesia, khususnya di jalur mudik. Jadi itu yang nanti kita acu, tapi sebelum itu keluar kita udah mengusulkan ruas jalan, contohnya di tol itu juga kita
usulkan untuk dibatasi. Lalu ruas jalan lintas timur, ada yang dari lintas tengah, ada yang di lintas barat. Itu beberapa ruas kita usulkan untuk dibatasi. Tapi nanti akan mengacu ke surat edaran dari pusat, karena itu jalur utamanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Gitu. Pembatasannya itu kira-kira diperkirakan mulai dari tanggal berapa nih Pak? Pembatasan biasanya itu H-3, H-2 sebelum Natal sama sebelum Tahun Baru. Itu biasanya seperti itu. Setelah itu bisa operasional secara seperti biasa. Jadi pas di puncak arus mudik kan kita tetapkan di tanggal 23-24 dan di tanggal 30-31. Itu yang di 2 periode itu biasanya nanti dibatasi. Kendaraan barangnya yang dibatasi ya. Oh, mungkin berarti kalau malam kendaraan boleh, kalau mau kendaraan malam boleh, mobil barangnya boleh. Barang, oke, mengangkut-angkut ini pakannya gitu iya, Pak. Semua pengangkut boleh, tapi dibatasi waktunya, jam operasi. Oke Pak, ini kan kita tahu sendiri bahwasannya wilayah, khususnya Sumatera Utara ini ya Pak, ini kan wilayahnya luas sekali kan, bahkan ada wilayah-wilayah terpencil juga yang minim fasilitas ataupun transportasi. Dari Dinas Perhubungan sendiri, bagaimana mensiasati itu untuk masyarakat yang ingin mudik ke misalnya ke kampung halamannya, tapi fasilitas ataupun transportasi kurang memadai ke daerah terpencil tersebut? Saya rasa kalau di jalur-jalur utama pastinya udah ada layanan angkutan. Ke jalur-jalur utama mudik ya pasti udah ada. Cuma mungkin nanti yang dimaksud mungkin sampai ke lokasi kampung halamannya, kalau di pelosok-pelosok lagi ya itu mungkin angkutan umum yang reguler mungkin sudah tidak ada. Itu mungkin itu lebih pada angkutan-angkutan tradisional mungkin. Nah itu paling, kalau kita memang nggak menyediakan sampai situ, kita lebih kepada fokus di jalur-jalur utama mudiknya gitu. Tapi kayaknya udah hampir semua terlayani lah kalau Sumatera Utara. Daerah remote-nya juga sudah. Semoga ya Pak aman-aman. Betul. Oke Pak, ini tadi sempat ada menyinggung juga mengenai kolaborasi nih kan Pak. Tadi Bapak sudah ada menyatakan kolaborasi mengenai polisi dan segala macamnya. Nah, dari Disub sendiri ada nggak sih melibatkan pihak swasta untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan terkait fasilitas ini? Biasanya umumnya ya kan unsurnya kalau nggak pemerintah, lalu pihak swasta biasanya operator. Operator itu ya pengusaha ya masyarakat juga yang organisasi masyarakat ya. Maksudnya kayak organisasi profesi, kayak Organda, lalu organisasi lain yang juga mau berkontribusi itu biasanya saja. Itu pelibatan masyarakat juga perlu. Saya rasa itu salah satu kekuatan juga yang harus dikoordinasikan, dikolaborasikan supaya bisa. Karena kalau pemerintah ngandalkan pemerintah terbatas juga personilnya. Jadi kalau ada masyarakat atau asosiasi yang ingin mensupport ya swasta termasuk itu sangat bagus. Dan selama ini berjalan lancar. Oke Pak, terlepas dari libur ini tentu ada peningkatan di beberapa tempat wisata dan bukan hanya di daerah saja tapi di perkotaan juga. Dan tentu ini berkaitan dengan harga, bukan harga sih, lebih ke parkir nih Pak. Ini kan kita juga tahu sendiri sudah mulai diberlakukannya parkir elektronik seperti itu. Namun kita bisa lihat sendiri di lapangan eksistensi dari juru parkir liar itu masih ada bertebaran. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Dan untuk pengalokasian dana juga Pak? Berat pertanyaannya nih Pak. Jadi gini, parkir ya karena sudah berlaku sebenarnya parkir elektronik ya. Tapi pada faktanya memang kita lihat masih ada ya, nggak dipungkiri. Masih ada yang dilakukan secara manual karena mungkin itu butuh pengawasan ya, butuh pengawasan yang kalau semua harus diawasi juga personilnya juga terbatas tuh kawan-kawan di kota. SDM-nya ya pasti terbatas. Tapi masih kalau rasa saya kalau sepanjang masih yang dilakukan masih dalam batas tarif yang dikenakan ya nggak terlalu masalah lah ya. Karena itu juga
dia yang penting kita pastikan dia memang betul-betul petugas, itu yang paling. Nah itu yang sulit nih Pak, yang membedakannya. Itu. Kalau nggak petugas liar, nah itu memang itulah dinamika di lapangan, ya harus dinamika di lapangan, harus bijak-bijak juga. Tapi memang masih ada, iya betul masih ada. Dan kawan-kawan kota juga sebenarnya terus melakukan perbaikan, ya upaya-upaya supaya ya parkir ini memang masalah di berbagai tempat. Selalu Pak. Bukan hanya di Medan, di banyak kota, di luar Sumatera, ya masalahnya sama gitu. Masalahnya sama. Ya ada dari sisi masyarakat juga ya. Ada dari sisi yang melakukan pengutipan juga. Jadi mungkin proses lah. Mudah-mudahan tambah baik ke depan. Jadi kayak mana Pak untuk membedakan mana yang resmi dengan yang nggak resmi? Kalau petugas resmi yang jelas dia kan punya identitas, kita pastikan saja itu. Dia punya identitas harusnya. Dan yang jelasnya harusnya tidak bisa udah cashless ya. Itu yang paling utama. Harusnya. Tapi kan kadang gaptek juga kan Pak orang tua. Betul. Oke Pak. Terakhir nih Pak. Ini kita udah panjang pembicaraan mudik, parkir dan segala macam. Yang menjadi pokok fokus dalam Dinas Perhubungan ini untuk penunjang fasilitas itu seperti apa Pak? Yang paling pokok dan yang benar-benar harus menjadi tugas utama. Ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, salah satunya adalah dalam konteks penyediaan fasilitas keselamatan jalan. Ya, rambu-rambu, ya, penerangan jalan umum, lalu alat-alat pengaman lalu lintas, ada guardrail tuh yang besi, ada delineator tuh yang patok-patok. Jadi ada paku jalan, marka jalan segala macam. Itu yang menjadi tugas utama kita. Nah, itulah yang kita lakukan terus, kita lengkapi terus untuk memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Itu tugas pokok kami. Dan tetap tentunya menerima pengaduan dari masyarakat. Ya, tetap. Betul. Kita juga banyak terima pengaduan dari medsos kita, dari website kita. Tapi itu bagus. Sehingga kita tahu apa yang kurang, lalu apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya ketika mudik. Oke, sejauh ini dari Dishub sendiri memanfaatkan teknologi nggak Pak? Misalnya ini kan kayak mudik nih, ini kan tentu pasti ada pemanfaatan teknologi juga. Misalnya kayak ada pemberitahuan secara elektronik bahwasanya secara real time nih ada titik-titik yang memang padat seperti itu, atau pemanfaatan teknologi yang lain. Ya, kita saat ini sebenarnya kita ada variable message sign atau VMS untuk menginformasikan secara otomatis real time ya, termasuk tapi memang terbatas jumlahnya. Kita lebih sekarang mengandalkan media sosial ya, yang bisa menginformasikan secara cepat juga jika ada informasi itu sebenarnya. Oke, baik, semoga tetap terlaksana secara lancar dan juga aman. Oke, terakhir ini Pak, sebagai penutup kita juga harapan dan juga pesan Bapak selaku Kepala Dinas Perhubungan untuk masyarakat agar terciptanya mudik kita ini yang lancar, aman dan damai Pak. Ya, tentu kepada masyarakat khususnya yang akan melaksanakan mudik, kita dari pemerintah berharap tentunya selain pemerintah juga sudah mempersiapkan sarana prasarana yang terkait dengan kelancaran mobilitas selama mudik, tentu perlu kerjasama dari semua pihak termasuk pemudik ya, baik yang pakai kendaraan umum, pakai kendaraan pribadi ya, untuk mematuhi aturan lalu lintas, mematuhi setiap arahan yang diberikan oleh petugas di lapangan. Itu sangat penting supaya kita bisa lancar selama mobilitas dan yang jelas selamat sampai tujuan. Kita juga berupaya terus memastikan setiap transportasi, sarana transport itu betul-betul layak untuk dioperasikan. Masing-masing punya tanggung jawab dan saya rasa itu sudah dilakukan persiapannya sejak awal. Tinggal lagi masyarakat harus ikut aturan supaya bisa mudik selamat, aman dan nyaman.
gitu kira-kira. Oke, amin. Doa bersama kita Iya. juga ya Pak. Betul. Oke Sobat Mistar, demikianlah perbincangan kita di podcast Mau Tahu Aja, di mana kita sudah membahas lebih luas mengenai mudik dan juga program-program yang diberikan pemerintah, termasuk juga bagaimana peningkatan fasilitas untuk mencapai efisiensi dan efektivitas masyarakat. Semoga dengan adanya obrolan kita ini bisa memberikan dampak juga kepada masyarakat sekaligus himbauan kepada masyarakat, dan tentunya harapan kita bersama semoga mudik 2024 ini menyambut Natal dan Tahun Baru berjalan aman, lancar dan juga damai. Ya. Demikian podcast Mau Tahu Aja, tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.